Halo G-Friend, balik lagi di channel Auto Gear. Mengingatkan lagi, kita udah bukan Auto Gadget, tapi sudah berubah menjadi Auto Gear. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan untuk subscribe channel YouTube kita, terus di komen, di like, di share, bunyiin loncengnya karena kita akan memberikan tips-tips tentang otomotif dengan cara casual yang ringan. Lalu jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan akun TikTok kita di sini. Nah, di konten kali ini, gue ketemu lagi, gue masih sama Bang Doni. Gue akan ngomongin tips untuk ngedapetin Vespa tua yang masih seger. Kalau buat yang mau nyari-nyari Vespa, ini lo bisa lihat di sini. Gue akan ngebahas gimana sih caranya lo ngedapetin Vespa tua, tapi bodinya masih seger, mesinnya pun masih oke. Nah, ini Bang. Gimana sih Bang caranya Bang? Kalau mau ngedapetin itu Bang? Jadi kan kalau sekarang kalau Vespa tua ada dua varian yang disebutnya, ada yang Orian dan yang udah restorasian. Jadi kalau restorasian itu udah cat ulang, udah di ada beberapa part yang diganti dan catnya pasti namanya restorasi dan cat ulang. Ya. Kalau yang kita di depan kita ini masih sebagian besar masih full ori ya. Ya. Sebagian besar ya, tapi nggak 100% ori ya, karena pemakaian apa segala macam udah ada beberapa part yang diganti. Ini kayak hand gripnya juga kan bukan bawaan pabrikan, udah diganti ya, senyaman orang pemilik lamanya mungkin kali ya, kan lebih enak sini kan buat tolusnya. Ada beberapa bagian yang udah di repair juga, contoh kayak ini kan udah ada perbaikan, tapi rapi sih ini perbaikannya juga udah lumayan lah ini, bisa disebut orsinilan lah, biarpun sebagian kecil partnya udah ada yang diganti ya. Kita lihat mesinnya, bagian mesinnya ada yang netes enggak nih, oli-olinya, namanya kendaraan udah tua ya, pasti ada mungkin packingnya udah bocor atau apa. Kalau di sini kan yang ini masih oke nih, nggak ada tetesan oli. Pertama sih dari body setnya dulu sih yang penting. Nah, body set gimana Bang? Lu ngeliatnya, misalkan kalau gua biasanya nih, kalau gua ngeliat Vespa tua Bang, kalau gua nyari Vespa bekas, gua pasti akan ngeraba bagian sayap nih. Iya. Gua giniin, Betul. sampai bawah, wah ini masih bener nih sayapnya nih. Gua gitu tuh pasti tuh. Iya. Gua Jadi raba. memang di sini ada lekukan. Ya. Lekukannya masih proporsional nih, masih proporsional. Terusnya dari sini juga nih lekukan di Bener. deck. Terusnya kita bisa lihat palang decknya juga masih ori atau belum. Terusnya las-lasan di sininya kan kita bisa ketokin nih. Kalau mesin ori, kaleng semuanya. Ya. Terus kalau sekarang udah ada alat pengukur kan ketebalan. Ketebalan bener, ketebalan Iya, kalau dengkul sekarang ya. udah canggih ada, jadi bisa digini atau pakai magnet juga bisa kan. Kalau yang dempulnya tebal, magnetnya pasti di ini kan dia nimbulnya kayak indikator gitu. Jadi ditempelin nih magnet ketebalannya berapa, udah ada gitu. Terus ada pakai laser juga udah ada. Kalau sekarang canggih. Secara manual sih diketok-ketok aja gini semuanya. Biasanya di bagian spakbor orang suka nabrak, ketok-ketok aja sih. Oh ini masih kalengan semua, belum ada ini juga belum ada dempulan semua nih. Cuman kalau ketok-ketokan reparasi sih udah ada. Pasti. Kayak nama pemakaian dari tahun 64 ini kan lumayan lama Ini juga. 64, VBB 64 nih ya. Lumayan bagus juga ini. Terus, tadi kalau berarti yang harus diperhatiin adalah tadi tuh Pertama body set. body set kan. Nah kalau gue tuh berpikiran gini Bang, gue kalau beli Vespa ya, gue mesin itu jadi prioritas kedua. Betul. Yang penting gue body. Kenapa? Benar. Karena kalau mesin masih bisa diperbaiki di bengkel, Benar. kayak ganti packing segala macam. Kalau body, kalau udah bekas tabrak, ini kayak Vespa kan di sini ada natnya nih. Ini dari ujung ke sini sampai ke bawah tuh rata tuh natnya tuh. Kalau udah Benar. bekas tabrakan, pasti bakalan keriting. Nah ini bakalan susah ngebenerinnya. Bener nggak sih, Bang? Benar. Sebenarnya ada yang bisa bikin lagi bagus gitu, tapi kan biayanya sangat mahal tukang lasnya, dan nyari tukang las seperti itu juga agak susah. Biarpun ketemu juga antriannya pasti banyak. Benar. Pekerjaannya banyak. Jadi kan memang orang Vespa sekarang yang penting lebih ke asliannya dapat gitu. Jadi biarpun di rebuild ulang, dia maunya tuh dari nut segala macam tuh sempurna. Sempurna. Iya. Jadi yang kedua juga saya ingat kalau mau nyari Vespa tua itu yang pertama di tes ridingnya itu bisa lepas tangan atau enggak. Iya benar. Jadi masih center atau enggak tuh bodinya. Jadi iya, kan benar. kalau secara manual kita lihat dari nut belakang sini nih ada nut.
sampai ke Sini ya? iya, Sini nih? sampai garis tengah itu, Iya, atas garis kepala sama sini jengger. jambul. Yang namanya jengger nih. Itu sejajar, Ya benar. sejajar. Ya. Dan itu dipastikan bisa lepas tangan. Tapi kita lihat juga nih dari sasis sasisnya, kalau sasis udah kena kan mesin akan miring. miring. Dan itu agak susah buat lepas tangan. Jadi kita dari garis tengah ban Garis tengah sampai ban. nut sampai ke ujung sini sampai ke depan sini juga garis nut ban itu harus sejajar semua. sejajar Itu semua. dipastikan bisa lepas tangan, Sa. Ya. Jadi gitu, Sa. Pertama secara manual gitu ya. Nah, secara manual. Itu saya kita coba riding lepas tangan itu jalan pelan aja, kalau motor stabil pelan pun bisa lepas tangan. Bener. Jadi nggak usah ngebut. Ya. Kalau ngebut enak lepas tangan, pas pelan Pas ya. sudah pelan pasti. Pasti Iya. goyang. Iya. Jadi kalau mau ngetes pelan aja, coba lepas tangan langsung begini doang gitu. Kalau bisa kira-kira 2-3 meter sampai 5 meter bisa, berarti motor stabil. Itu enak. Iya, Kalau secara mau cari bodi yang enak. Tuh. Kayak sederhana sih. Berarti Oji Friend tipsnya tuh kayak gitu. Pertama lo pastiin bodinya, nut-nutnya, lekukannya ini udah bener semua. Itu kalau cara gue kayak gitu tuh. Bang Doni juga gue ngukur nut pakai tangan aja. Ini kan ada nut itu kalau yang belum tahu nut itu garis di kendaraan. Kalau Vespa-nya nut Vespa-nya ada banyak. Ini hornnya nih, ini ada nut di sini nih sebelum ada dasi pecoretnya. Pegangnya lo gini nih. Kalau semuanya rata, insya Allah aman. Berarti bukan mainan dempul. Biasanya kalau mainan dempul gelombang ya bang ya? Iya, gelombang. Jadi nggak rata nat-natannya ya. Sama biasanya gue begini nih, gue giniin lah pokoknya. Oh ini bodi masih benar. Sama gue ketok-ketok. Satu. Terus buat ngeliat senternya tadi yang Bang Doni bilang juga. Lo cek. Lo lihat dari belakang. Ban kan ada garisnya itu tengah. Ban ada garis tengahnya, lo liatin. Ke atasnya di bawah stop lamp tuh ada garis tuh nat tengah. Sampai ke jangkir sini. Rata nggak dia? Kalau belakang udah rata, lo lihat depannya. Oh depannya nggak rata, berarti porok lo udah pernah kena nih. Mesti ngepres porok kah atau ganti as ayun kah? Kalau bagian belakang yang nggak rata, berarti mungkin tadi karet sasis Betul. yang udah miring. Nah terus bang, apalagi bang yang lo perhatiin bang? Jadi lihat porak nih, mereka nih orang-orang Piaggio itu ngedesain nih. Ini proporsional bentuknya dari ujung sampai ujung. Ini posisi ban pas di tengah. Ya Jadi bener, nggak mundur, nggak maju ya? kendala di Vespa tahun 65 ke bawah ya. Ini kadang spakbornya kelihatan monyong. Ini kan bannya agak mundur. Berarti poraknya itu pernah nabrak dan belum dipres. Ini sih gampang sih ya, dibawa tukang bubut, dipres ulang. Pokoknya lihat dari bagian ban sini ke sini nih. Iya ruang sininya ya? Ruang sininya itu dia ada di tengah. bentuknya proporsional. Iya benar. Jadi bannya ada di tengah. Jadi kadang ada, kok spakbornya maju banget. Itu bukan salah spakbornya tapi salah di poraknya. Jadi kalau mau ngelihat bagian porak lurus apa enggaknya, kita mesti dari bodi sininya nih. Dari sini nih? Iya, dari sini ini. Kan ada kemiringannya tuh. Kemiringannya itu harus rata sama bagian porak bawah sini. Sama? Bagian porak bawah yang sini. tengah nih ya? Iya, ini harus rata. Mau dari VBB semua Vespa lah. Sprint atau sampai ke yang terakhir klasikan UPX atau Matic juga pun sama. Jadi dia ngeliat dari sini. Oh Matic ngeliatnya juga gitu juga ya? Iya, jadi dari sini ke sini harus jajar gitu ya miringnya. sejajar, iya. Oh Dan iya. itu poraknya mesti rata. Nah itu banyak tuh ya bang. Dia spakbornya ori. Cuman kayaknya poraknya bekas tabrakan jadi agak mundur jadi kelihatan Hantam, monyong iya, tadi. Kecuali ada lagi yang lokal tuh Bisma ya? Iya, Bisma tuh India apa lokal sih? Bisma. Nah kalau Bisma memang India punya. kalau porok lo pun bener, pasti dia akan tetap Miring, maju. tetap Tetap maju. Amanatnya di sini nih. Ini kan begini nih, putus. Dia ada garisnya ke depan. Set. Benar, Ada tuh karena Bisma dia tuh. cetakan dia. Iya. Kalau ini kan dia mesti ada sambungannya bagian kiri dan kanan beda kalau spakbor aslinya. Jadi ada sambungan yang disebut nut ini. Ya nih nut nih. Jadi kalau dari samping ini kita ngeliatnya dengan cara itu. Kalau lihat dari depan, kita lihat garis bannya sama garis nutnya lurus nggak. Kadang ada kelihatan dari samping udah oke nih, ternyata poraknya masuk ke dalam. Jadi miring. Oh miring gini. Miring, dan itu ya kalau dipakai lepas tangan gak enak, pasti iya. kebuang. Iya. Gitu sih kalau dari porak ya. Oke, terus ke mesin bang. Kalau mesin ini kan Boleh dibuka nggak sih tepongnya? buka aja nggak apa-apa biar orang-orang pada ngerti ya. Biar pada jelas. Gue samperin aja nggak apa-apa ya. Nah ini kalau yang PBB tutup bloknya headnya masih kaleng. Iya gak bang? Iya. Kalau sekarang kan udah plastik. Jadi memang mungkin orang dulu belum kepikiran ini kan tutup mesin ya, blok mesin pakai kaleng. Jadi dia kan benar-benar panas. Jadi Panas ya bener.
pas di mulai tahun 68 atau ke 70 sampai saat ini diganti plastik karena buat peredam panas. Kalau plastik kan dia ngeredam panas, kalau besi tetap panas, jadi dia nggak bisa ngebuang panas juga. Makanya itu makin kesini makin pembaruan, makin diriset lagi sama insinyur Piaggio sana ya diganti ininya. Terus saya kalau ini kan masih platina, ini masih bolong buat. Jadi ada beberapa yang magnetnya di tahun 63 ke bawah itu 63, 62, 61, 60. Jadi kalau mau setel platina itu agak rumit memang. Ini udah ada pembaruan lagi, jadi dikasih lubang. Biasanya ada karetnya sini buat ngemasuk air. Itu mereka di tahun 63 bawah itu mesti baut 4 dan kalau mau setel platina buka kipas. Kipasnya dibuka, jadi magnet di dalam, jadi kayak bajai. Jadi pas di tahun 64 itu teknologi itu udah nggak dipakai, jadi magnet sama kipas pun dijadiin satu. Jadi kalau install platina langsung, iya ada lubangnya, tinggal itu. Jadi nggak buka kipasnya. Kalau buka kipasnya kan kita buka tutup kipas, buka kipasnya juga, banyak kunci yang dibutuhkan lah. Gitu terus ya. Kita juga lihat kalau mau beli Vespa klasik kan, pertama kita selah, ya kan. Kita lihat dulu nih perapiannya. Kalau di tahun 80 ke bawah itu kan dia mesin platina, dia ada ketukan itu deng deng. Masih ngitung langsung ya? Masih ngitung. Kalau anak-anak Vespa zaman dulu bilang, wah ini enak nih langsung mesin ngitung. Berarti itu perapian karbunya itu mesin bagus, jadi bunyinya mesin deng. Pengisipan itu masih bagus tuh ya? Pengisipan bagus, ya itu juga salah satunya ntar kita bahas juga. Jadi misalkan udah nyalanya udah enak, nggak berebut, nggak deng 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 nggak gitu, seirama enak, kita setel anginnya. Lansamnya kita setel, misalnya mesin bisa, itu berarti mesin sehat. Terus saya lihat dulu juga dari bagian belakang mesinnya ini. Ini ada tetesan bensin nggak? Gitu. Kalau ada tetesan bensin itu disebut, anak-anak biasanya bilang, oh isapan udah nyembur nih. Karena kan nyembur, kan sistem Vespa itu mesinnya pengisapan. Ngembun ya, jadi bensin keluar dari karbu, dihisap ke kerkas, langsung ke bagian pembakaran, ke blok mesin. Jadi kalau udah nyembur, itu pembakaran nggak maksimal, jadi biasanya ada netes-netes di sini nih, ada tetesan gitu sih. Nah terus, nih setahu gue nih bang ya, nih kalau kita ngomongin, lo ngeliat gue balik ke bodi lagi nih, nih kita ngomongin, kalau ori, setahu gue bagian dalam, lihat bagian dalamnya aja. Lihat bagian dalam sini nih, ini kalau yang ada yang lokalan udah keriting sininya bang ya. Betul, udah di restore. Nih sama Vespa itu ngelasnya las titik. Jadi nih kelihatan nih titiknya nih. Nah ini orang kita nggak bisa buat nih titik begini. Maksudnya kalau udah bekas tabrakan segala macam nih nggak bisa lihat. Tapi ada sisa sekarang nih. Udah canggih ya. Tukang las sekarang dia bisa ngebikin kayak gitu lagi ya. Ya paling orang-orang gua sebut orang-orang Jawa lah. Dia pintar dan dia bisa bikin set body set. Ngebikin dia. Bukan press-pressan, dia ngetok sendiri. Nah, jadi kalau mau beli Vespa, kita perhatiin bagian tepong yang paling gampang banget. Ini misalkan bagian luarnya nih halus, mulus. Itu bisa jadi dempulan. Maka itu kita harus buka tepongnya dan lihat bagian dalamnya. Dalamnya ini masih mulus apa udah keriting atau udah ketokan. Jadi si tukang restorasi Vespa itu jarang sekali ngedempul bagian dalam. Jadi paling dempul bagian luarnya aja. Jadi kalau mau ngeliat pastinya buka tepong, lihat apakah ini masih halus atau udah pengok-pengok atau bekas ketokan atau bekas lasan. Dan kalau ini contohnya contoh bagus nih ya, ini grillnya juga belum ada las-lasan satupun, mesin bagus dan bodi mesin bagus. Ya namanya ini orsinilan ya, bisa disebut orsinilan. Jadi bagian dalamnya diperhatikan dan lihat dari di sini juga nih. Dan dia kan memang di lasnya las titik ketok itu las press. Iya, las titik. Jadi lihat bagian ini juga masih ada gelombang atau enggak. Itu aja sih. Bagian dalamnya dan bagian bagasinya juga dilihat, dibuka aja, diraba gelombang atau masih halus. Gitu. Jadi jangan lihat bagian luarnya aja, tapi perhatikan bagian dalamnya juga. Gitu sih, Sa. Oke. Gitu sih. Nah tadi juga gue off air ngobrolin nih, kalau ori kan lampunya siem nih. Setahu gue sih dulu ya, 64 itu masuknya siemnya siem bawah, tapi ternyata siem tengah. Nah sekarang kan gue juga dapat ilmu juga, nggak tentu. Lo 64, 65 dapat siem tengah, 64 dapat siem bawah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi
Kalau main orisinil sih biasanya gitu, SIM tengah apa SIM bawah. Kalau dulu sih gitu ya Bang ya? Iya Kalau memang. zaman dulu tuh gitu tuh. Jadi makin ke sini maksudnya media sosial apa namanya nambah kita pinter sih. Jadi di Vespa itu nggak ada pakemnya. Wah ini bukan bawaan motor, ini bukan ini. Sekarang nggak bisa begitu karena di tahun 64 lah. Gue belum lahir juga dan gue belum ngerasain Vespa barunya tahun 64. Jadi mungkin udah Vespa ini SIM tengah itu bawaannya di tahun 64. Mungkin ada juga di pabrikannya dia masang yang SIM logonya bawah. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa dipastiin, wah ini bukan bawaan, ini bawaan. Nah kan sekarang ini seperti itu. Jadi di Vespa sebenarnya sih nggak ada pakem. Maksudnya ini bukan bawaan, nggak bisa juga. Ya kan jadi karena Vespa bikin sana dan di sini cuman hanya ngerakit pada saat itu di PT Dan Motor Indonesia kita nggak bisa ngemasin ini bawaan. Jadi varian Vespa itu sangat banyak. Jadi nggak bisa ini bawaan, ini bukan ori, ini apa segala macam ya hilangkan gitulah. Yang penting kita nikmati pemakaian Vespa tanpa mogok, ya kan, jalin persaudaraan. Benar. Itu sih intinya kita berkendara dengan Vespa. Oke, ya udah. Cukup segitu sih gua. Pokoknya itu sekali lagi gua rekap ulang yang harus diperhatiin adalah pertama pasti lu ngeliat bodinya, dempul-dempulannya kayak apa, lo pegang sininya bekas tabrakan atau enggak pasti kelihatan lah. Nat-natnya masih bener apa enggak. Kalau untuk ori-orian ini nomor 2 lah. Yang penting secara body set bener nih. Nanti baru ngelengkapin lampu-lampu itu adalah yang jual. Di SAD juga jual ya Bang ya? Jual. Ada Siom Grabor namanya. Betul. Dah, terus lo perhatiin mesin. Mesinnya netes oli apa enggak, dari belakang keluar bensin apa enggak. Lo itu juga harus perhatiin tuh, karena kalau misalkan ada tetesan, itu lumayan tuh PR-nya tuh. Apalagi kena pengisepan, lo mesti bongkar semuanya soalnya. Turun mesin ya. Turun mesin lo bongkar semuanya buat ngebubut pengisepan doang. Gitu, dan akhirnya lo mesti beli packing lagi, mesti beli ini lagi. Karena kan kalau udah ngebongkar gitu packing jadi jelek. Itu harus lo perhatiin. Itu sih ya, lo mau kalau mau punya Vespa, mau orisinilan atau mau restorasi, nggak masalah. Apa Om Willy? Bang, perawatan Vespa simple apa ribet menurut lo? Sebenarnya sih semua mesin 2 tak itu sangat simpel. Ya. Dalam artian gini, beda sama 4 tak ya. Cara kerjanya agak rumit juga. Kan namanya 2 tak, cuma 2 langkah. Yang diperhatikan itu sebenarnya ini oli samping. Jadi yang pertama itu oli samping. Oli samping itu kan buat pelumasan di bagian seher ya. Bearing apa namanya? Ya seher ya sebutnya ya. Seher. Itu kan dia buat pendingin. Ya. Buat pendingin karena dia kan cara kerjanya langsung dari karburator disap ke pembakaran. Jadi yang penting utama itu jangan lupa oli samping harus diisi. Karena kalau nggak diisi oli samping di bensin nggak campur oli samping itu akan mengakibatkan macet. Si seher, cara kerja seher itu akan berhenti karena panas, ngejim sebutnya anak-anak sekarang. Sebutannya. Jadi yang harus diperhatikan oli samping, dan kalau bisa oli sampingnya jangan yang murah-murah banget lah, yang middle juga udah lumayan lah karena dia untuk pelumasan atau pendinginan bagian blok mesin. Yang kedua baru di oli mesin. Oli mesin kalian bebas lah kira-kira per 3 bulan apa, yang penting nggak ada kebocoran di oli samping, di oli mesin nggak ada kebocoran. Kalau ada netes-netes ya maklum ya, misalnya motor tua, misal kita udah nggak izin lagi tetap netes, tetap diperhatiin jangan sampai kosong karena itu untuk pelumasan ke bagian mesin-mesin, rasio dan segala, sampai ke kopling karena koplingnya kopling basah juga nih. Iya benar. Jadi kalau sampai kering itu mengakibatkan kopling kering, kopling cepat habisnya karena nggak pelumasan, terus ya bearing cepat goyang karena kurang pelumasan. Itu sih yang pertama, oli samping kalau mesin 2 tak. Perawatan itu gampang banget sih kalau 2 tak. Sebenarnya mah kalau Vespa, oli samping itu posisi, kita ngomongin posisi. Posisi sama komposisinya kali. Sebenarnya kalau di 2% sih kalau di aturan. Iya, kalau kita ngomongin komposisinya, kalau kita main oli mahal, contohnya Ipon. Itu ada takarannya sebenarnya Bang. Betul. Cuman kalau gua sama Bang Luni yang orang-orang lama, pasti bukan orang lama maksudnya, yang udah pakai Vespa lama, itu biasanya ngisi bensin, gue feeling aja gue tuang. Iya. 1, biasanya gue beli 4 liter. 1, 2, 3, 4. Atau enggak dulu akal-akalannya gue pakai botol cap kaki 3.
Kalau gue belinya 40.000 bensinnya atau 50.000, berarti satu botol cap kaki 3 gue masukin, misalkan kayak gitulah. Kalau gue sih kayak gitu. Terus posisinya kalau untuk yang tua, bensinnya masih nyampur, olinya masih campur di bensin. Bensin langsung dituang. Langsung. Kalau yang muda kan sekarang udah ada botol oli kepisah ya Dari bang. tahun 86 udah ada AOM, itu ada tangki tersendiri. Kayak kita sendiri ya benar. Dimasukin. Tapi saran gua sih kalau Vespa itu kan beda sama Jepangan ya. Jadi dia itu cara kerja oli sampingnya itu cuma netes perlahan-lahan. Kecepatan tinggi pun dia tetap perlahan. Jadi sebisa mungkin tetap dicampur ke bensinnya. Di bensinnya juga. Buat menghindari macetnya si seher. Setuju. Jadi Udah. sebenarnya sih kalau aturan resmi dari Piaggio-nya cuma 2% dari bensin. Iya. Misalnya seliter, 2% dari seliter lah berapa mili gitu kan, berarti 200 mililiter. Ya kan, peraturan resmi. Tapi karena kita takut kekurangan ya udah main tuang-tuang aja. Yang penting kita biasanya ngeliatnya udah ngebul belum nih knalpot gua, kalau Ya, ngebul bener. aman. Ya. Jadi Knalpot parasnya banyak, aman udah bener. olinya kering, kedikitan itu pasti nggak ngebul. Tapi Karena sekarang kan udah oli beda terbakar. bang. Iya. Sekarang kita masukin oli, kok nggak ngebul-ngebul? Orang olinya low smoke. Iya. Wah udah nggak ngebul. Udah susah tuh. Gue pernah yang galau smoke dituangin, kok nggak ngebul? Knalpot mampet. Terima kasih buat OG Friends atau teman Auto Gear. Asik. Kita itu tadi tips singkat dari Bang Doni tentang lo gimana caranya mencari Vespa tua yang masih layak pakai, yang masih seger lah. Seenggaknya lo beli nggak keluar uang banyak buat restorasi ya bang. Betul. Itu harus lo perhatikan, kurang lebihnya seperti itu. Gue makasih banyak Bang Doni waktunya Oke. bang. Makasih Thank you, banyak banget. saya. Ya. Makasih banyak. Terus gue juga berterima kasih sama SHD udah dipinjemin tempatnya. Makasih buat Apiang juga dikasih tempatnya. Gue mau ngingetin juga buat OG Friend jangan lupa untuk di follow akun sosial media kita, Instagram sama TikTok ada di sini. Sama YouTube kita jangan lupa di komen, di like, di subscribe, sama dibunyi loncengnya. Kenapa? Karena kita Auto Gear akan memberikan informasi tentang otomotif secara casual, ringan, jadinya dapat dengan mudah dicerna oleh OG Friend. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sukses terus buat kita dan sehat terus buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.